Shalom, Bapak Yahweh memberkati. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kerjakan dengan senyap. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada beberapa jemaat yang baru pertama kali hadir, yaitu Ibu Yeni Sri Lestari Purwantini, Ibu Partimi, Ibu Eli Sri, Saudara Giovanni, Saudari Sunta Putri, Jalan Pesantren Kediri. Bisa berdiri, Bu? Yang mana? Ya, kasih salam. Yang kiri kanannya. Kasih salam. Ya, selamat datang. Senang sekali bisa bersama-sama kami untuk memuliakan Tuhan, ya, dari Kediri, ya. Baik, ada satu lagi saudara, tadi ada kunci yang jatuh, siapa punya, nanti siapa yang ketinggalan, siapa ini kuncinya jatuh, ya nanti bisa ketemu saya. Baik saudara-saudara, kita akan mulai pemberitaan firman Tuhan. Saya ingin cerita, jadi lebih baik cerita saja daripada membaca, nanti lama, ya. Di situ ada satu orang perempuan namanya Dorcas atau Tabita, ya. Tabita ini dia tinggal di Lida, di dekat Yope, ya. Di Yope, ya, ada seorang murid bernama Tabita. Saudara perhatikan kata murid, ya, nanti kita bahas bersama kehidupan Tabita. Saya sangat tertarik dengan perempuan ini karena dia betul-betul melayani dengan sungguh hati. Nah, Tabita ini rupa-rupanya punya talenta. Talentanya adalah jahit, ya, dondomi istilahnya. Tetapi pada suatu hari Tabita ini sakit, saudara. Dan akhirnya dia meninggal. Dan pada saat meninggal, orang-orang yang pernah ditolong itu pada berdatangan. Dia datang untuk melayat, tetapi membawa hasil karya Tabita. Orang-orang pada ngomong, ini pakaian dibikin oleh Tabita. Ini dulu pakaian saya rusak, yang memperbaiki Tabita. Jadi apa yang Tabita sudah lakukan secara senyap, mengerjakan sesuatu secara senyap, akhirnya terbuka. Terbukanya bukan karena hal-hal yang negatif, tetapi hal-hal yang positif. Sehingga ketahuan bahwa Tabita itu banyak melakukan kebaikan. Nah, pada saat dia meninggal, orang bercerita, itu di Yope itu ada seorang, ya katakanlah mempelai gitu, ya, mempelai Tuhan. Dia bisa mendoakan. Kita panggil saja namanya Petrus. Suruh dia datang untuk mendoakan supaya Tabita ini hidup kembali. Kasihan dia. Pada waktu itu mayatnya Tabita sudah ditaruh di ruang atas. Dan Tabita didoakan oleh Petrus. Dan apa yang terjadi? Tabita ini bangkit kembali, saudara. Dia hidup lagi. Nah, baru setelah Tabita bangkit, hampir semua orang itu jadi percaya kepada Yesua. Nah, ceritanya berhenti sampai di situ, ya. Sekarang kita bahas
satu persatu. Dorcas atau Tabita, dia hidupnya sederhana, tetapi secara rohani dia memiliki segalanya. Sejahtera, bisa di dalam menolong orang lain, dan menikmati hidup apa adanya. Bahkan saya katakan, Tabita itu sekalipun dia sudah tua, tetapi tetap bisa berkarya. Ya. Umur itu tidak menghalangi orang untuk mengembangkan talenta. Apalagi kalau kita lihat di dalam Ma'aseshlihim 9 ayat 36 dikatakan, wanita ini selalu penuh dengan perbuatan baik. Perhatikan kalimatnya, selalu. Kata selalu itu berarti rutin. Ya. Penuh dengan perbuatan baik. Kata penuh itu berarti dia lakukan segala sesuatunya untuk perbuatan baik. Perbuatan baik kepada siapa? Dan di sini dikatakan, dan sedekah yang selalu ia lakukan. Sekalipun sudah tua, sekalipun dia sederhana hidupnya, bukan orang kaya, tetapi dia bisa mengembangkan talenta untuk Tuhan. Nah, sekarang coba kita akan bandingkan di dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Adakah kita waktu melayani, disuruh pelayanan, kita berkata, aku wis tuwa, wis ora kanggo. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang, aku wis tuwa, wis ora potensi. Padahal yang namanya pelayanan itu tidak bisa dibatasi oleh umur. Kita melayani terus sampai kita mati. Nah, Tabita tidak seperti itu, saudara. Tabita itu, dia sekalipun tua, hidupnya sederhana, bukanlah orang kaya, tetapi selalu. Ini luar biasa. Ya, kita perlu mencontoh dari orang tua ini. Ya. Kemudian, selagi hidup, Tabita selalu memberikan kebaikan atau pertolongan secara senyap. Ini adalah ciri khas pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Banyak sekali orang yang melayani, tetapi motivasinya itu mencuri kemuliaan Tuhan. Saya pernah diceritain dari gereja lain, tapi saudara, ada orang cerita sama saya. Dia itu mutung, marah-marah, bahkan dia tinggalkan gerejanya. Alasannya apa? Alasannya waktu sumbangan itu namanya tidak disebut. Ya. Kenapa aku menyumbang kok namaku tidak disebut? Berarti aku itu sia-sia, kata orang itu. Nah, dia marah, mutung, dan meninggalkan gereja. Jadi kalau begitu, motivasi dia menyumbang bukan untuk pekerjaan Tuhan, tetapi untuk kebesaran diri sendiri, sehingga orang berkata, wah, sumbangannya hebat, sumbangannya besar. Nah, ini luar biasa, saudara. Banyak orang yang datang ke Kehilat atau ke gereja, itu motivasinya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita tanya, berapa banyak kita yang sering kali meninggalkan ibadah? Berulang kali saya mengatakan, jika kita dalam satu minggu tidak ibadah tapi hati kita itu tenang, damai, itu hati kita sedang bermasalah sebetulnya dengan Tuhan. Seperti saya sendiri, saudara. Kalau saya satu minggu tidak ibadah sekali saja, rasanya koyok di dalam neraka, nggak nyaman sekali.
Karena dunia ini penuh dengan tantangan. Nah, saya ingin kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita tinggalkan. Ingat, kedatangan Tuhan itu sudah hampir. Sekarang saja saya berpikir, saudara, kejadian saat ini kan Israel sedang menyerang Iran. Iran juga menyerang Israel. Nanti Amerika ikut-ikutan. Ketika Amerika membantu Israel, Rusia pasti ikut, Cina pasti ikut bantu Iran, ya. Nanti Indonesia juga ikut-ikutan, bisa jadi, saudara. Sekalipun tidak ada diplomatik, karena Indonesia itu begitu benci sekali dengan Israel, ya, berulang kali mengutuki Israel, ya. Nah, ini akan menjadi pemicu perang dunia ketiga. Saya banyak berpikir bahwa keadaan sekarang itu sudah betul-betul kondisinya genting sekali. Mengapa orang begitu santai? Ibadah juga kadangkala, maaf, datangnya terlambat. Waktu pulang pinginnya cepet-cepet lari duluan. Nah, kenapa sih nggak sampai seperti, pokoknya ya kalau kita ibadah, tolak ukurnya itu adalah Shema Israel. Kalau kita ibadah dari Shema Israel dan doa penutup, itu lengkap ibadah kita. Apalagi yang sering terlambat atau yang tidak ibadah. Ada orang yang mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi saya katakan akan lebih baik apabila Anda tidak terlambat. Ya, saudara, kita sedang latihan untuk masuk ke Syamayim. Nanti Syamayim ada apa, saudara? Ada pujian, ada penyembahan. Ya. Jadi kita sedang dilatih oleh Tuhan. Terus kita lanjut. Kematiannya membawa nama harum karena terungkap dia banyak tolong orang lain sehingga ketahuan imannya yang baik. Dapat saudara bayangkan bahwa orang yang sudah mati itu bisa membawa nama harum. Ya. Ada orang yang mati itu disyukurke sama orang. Ah, syukur orang mati ket biyen-biyen wae. Nah, kenapa seperti itu? Karena perbuatannya jahat. Tapi kalau perbuatannya baik, waduh sayang sekali. Kenapa harus cepat-cepat? Ya. Ayo kita melakukan kebaikan supaya kita meninggalkan nama di atas bumi ini. Saya katakan kita bisa hidup 10 tahun saja, puji Bapa Yahweh, saudara. Kalau Yesua belum datang, bisa saja Yesua datang untuk yang kedua kalinya. Orang akan berpikir, oh saya pasti terangkat. Tapi nanti akan banyak kecelik orang tidak bisa terangkat. Kenapa, saudara tahu? Orang berpikir pasti terangkat, tapi nggak terangkat. Saudara tahu? Apa? Yang disembah beda. Kok mau terangkat bagaimana, saudara? Nah, kita yang sudah penyembahannya sudah benar, ya, tujuannya sudah benar, kita tinggal setia saja. Tidak ada lain, sudah. Kita tinggal menata iman kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Waktu kita tidak lama, saudara. Kalau saya melihat kondisi keadaan yang ada sekarang, betul-betul mengerikan. Apa yang selama ini saudara cari, katakanlah aku mau mencari uang yang banyak, oke, nggak salah itu. Tapi kalau sampai kita melalaikan ibadah, itu baru salah.
Dan saya beritahu, ketika sudah terjadi pengangkatan, kita akan masuk ke zaman yang namanya The Great Tribulation. Di situ uang saudara sekalipun triliunan nggak bisa dipakai, kecuali saudara menjadi membernya 666. Itu baru bisa dipakai uangnya. Tapi kalau tidak, saudara mau beli dan menjual tidak bisa, saudara. Jadi inilah saatnya untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Waktu sakit, Tabita ini tidak diceritakan dirawat orang lain, tidak diceritakan, saudara. Artinya apa? Sekalipun sakit tidak merepotkan orang lain, hidup yang tidak menjadi beban orang lain, walau dia bisa minta tolong kepada orang lain, dia bisa minta tolong sama orang, tapi dia tidak mau. Dia berpikir biarlah sakit ini, kalau toh harus mati ya sudah biar saja. Tetapi kita tahu bahwa Tabita itu sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita belajar, saudara, dari seorang perempuan tua yang sederhana tetapi bisa menginspirasi kehidupan kita untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Jangan sampai waktu sakit, ya banyak sekali kan orang yang sakit stroke, orang yang sakit lumpuh, itu banyak merepotkan orang, saudara. Saya saja merasa waktu sakit pertama saya bilang, wah cilok kok gini kayak gini. Ya, saya harus bangkit. Saya harus tidak boleh merepotkan orang lain. Dan saya bersyukur sedikit demi sedikit lama-lama bisa mandiri, saudara. Ya, bisa jalan sendiri, bisa mandi sendiri, bisa pergi kemana-mana sendiri, bahkan naik motor pun sudah mulai bisa. Ya, saya dulu berpikir saya nggak bisa naik motor. Wah, ngeri sekali. Memang sakit itu meriset otak. Otak itu kayak diriset. Contoh, saya itu main bungee jumping, saya berani. Tapi sekarang naik tinggi sedikit sudah ketok kejul. Kelihatan sekali. Jadi kayak dibikin nol lagi. Dan kita harus maju. Saya percaya bahwa kita sebagai manusia pasti ingin sekali kehidupan kita bisa mandiri, tidak perlu merepotkan orang lain. Biarlah kita mati tetapi tidak merepotkan. Coba bayangkan kalau misalkan sakit bertahun-tahun cuma ngatang-ngatang tok, saudara, cuma tiduran saja, betapa luar biasanya ya merepotkan orang lain. Kita lanjut, saudara. Tabita ini punya talenta yang sangat sederhana, tapi jadi berkat yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, sudahkah talentamu dipakai untuk kemuliaan Tuhan? Orang yang tidak memakai talenta itu berbahaya, saudara. Bahkan saya katakan sangat berbahaya. Karena Tuhan itu memberikan perumpamaan, ada dikasih 3 talenta, 5 talenta, semua dikembangkan. Tapi yang 1 talenta itu cuma talentanya dikubur di dalam tanah. Dan waktu dia datang kembali, dia tuntut kita. Mana talenta yang aku berikan? Itu dituntut oleh pemilik talenta itu sendiri, saudara. Makanya saya katakan, ayo kembangkan talentamu, kembangkan bakatmu, apa saja
kita bisa sungguh-sungguh. Istilahnya kalau di bank itu ngumpulin kredit poin, saudara. Yang sekali waktu kita bisa ambil, kita terperangah pada waktu kita melihat ternyata rumah kita indah. Kita berkata, Tuhan, kenapa rumahku indah seperti ini? Dan Tuhan pasti akan berkata, karena kamu melayani aku, karena kamu sungguh-sungguh beribadah kepadaku, karena kamu sungguh-sungguh dengan aku, maka inilah upah yang aku berikan kepadamu. Jadi coba kita lihat apa talenta kita, betul-betul sudah dipergunakan atau belum. Tabita ini tidak bisa jadi tidak pandai debat, tidak pinter menginjil, tapi melihat orang-orang itu melihat kebaikan Tuhan melalui perbuatannya. Mungkin kita sudah tua, nggak bisa debat, tidak pinter menerangkan firman. Saya cuma ngasih tahu ya, beberapa kali saya kasih tahu kepada teman-teman saya. Kalau kamu tidak bisa untuk menerangkan, kasih saja video saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berbuat baik. Penginjilan kita berbuat baik. Sekalipun mulut kita diam, tapi orang bisa menilai, ini orang kok baik sekali. Dengan demikian, maka kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti yang dilakukan oleh Tabita. Ini luar biasa, saudara. Hanya dengan perbuatan baik saja. Kalau kita lihat di ayatnya terakhir, itu banyak orang yang diselamatkan. Ya, di dalam kitab suci dikatakan, saya bacakan. Nah, di ayat 42 dikatakan, dan hal itu menjadi tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Banyak orang percaya kepada Tuhan. Di samping kebangkitannya Tabita, tetapi juga kebaikan hatinya. Coba kita koreksi hati kita masing-masing, saudara. Adakah hati kita mengandung kepahitan atau kebencian? Ini yang berbahaya, saudara. Agar kita menjaga hati kita sebaik mungkin, kita berpikir sebaik mungkin, sehingga kehidupan kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Orang-orang di kota Lida mendengar tentang Petrus yang bisa menyembuhkan. Dari mana mereka tahu nama Petrus? Bisa jadi dari Tabita. Hanya dengan cerita-cerita saja. Kalau di Yope, ya, padahal dari kota Lida, kok bisa ngerti kalau di Yope itu ada Petrus? Nah, ini berarti Tabita juga menceritakan. Di sela-sela kehidupan kita, coba saudara, kalau kita ketemu teman kita, apakah kita cerita tentang nama Tuhan sebenarnya? Kita perlu cerita agar supaya orang yang tidak tahu bisa tahu. Berapa banyak orang di luar sana, ketika saya tanyai, kamu tahu nggak nama Tuhanmu siapa? Oh, tahu saya. Ya siapa? Allah. Ya wis. Bayangkan saudara. Lawang Tuhan sesembahannya orang Israel kok Allah ki piye, saudara? Ini tidak jelas. Padahal kita sudah berapa tahun? 25 tahun. Ya. Hari gini masih belum tahu nama Tuhan. Lak ciloko, saudara.
Tapi saya bersyukur sekarang sudah banyak sekali orang-orang yang menyadari walaupun masih malu-malu kucing. Ada yang mencampur dua nama. Ini nggak benar, saudara. Nama yang Maha Kudus dicampur dengan nama yang cemar. Cobalah kita mulai belajar, saudara. Jangan kita ke gereja asal ikut ke gereja saja, tapi ke gereja kita betul-betul mau belajar. Di dalam kita beriman, kita jangan asal ikut-ikutan, saudara. Wah, karena mertua saya ada di sono, ya aku ke sono. Wah, anakku ada di sono, ya wes ke sono. Bukan begitu. Tetapi kita punya kesadaran sendiri bahwa keselamatan kita itu lebih penting dari segala-galanya. Nah, saudara perhatikan di ayat yang ke-36 di sana dikatakan, dan di Yope ada seorang murid dengan nama Tabita. Saudara perhatikan kata murid. Murid dan pengikut itu berbeda, saudara. Sekarang posisi saudara ada di mana? Apakah kita jadi murid atau kita jadi pengikut? Kalau murid itu dia sungguh-sungguh. Ada nggak orang sekolah yang bolosan, saudara? Sekolah bolosan orang lulus, betul? Tapi beda kalau pengikut. Pengikut aku gelem ya ibadah, orang gelem ya wis. Saya tinggal di rumah tidur yang enakan. Itu beda antara pengikut dan murid. Kalau murid itu mau dimuridkan, mau dididik walaupun itu keras. Tapi kalau pengikut, jangan masuk ke gereja itu karena pendetanya galak, nek ngomong celekit, lebih baik ke gereja lain yang enak-enak saja. Nah, itu pengikut, saudara. Sekali lagi, kalau murid dia mau dididik oleh Tuhan, dia mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, karena dia adalah seorang murid, dan seorang murid itu yang nantinya akan mendapat ijazah. Ada orang yang berkata, ini sekedar joke, saudara. Kamu jadi koster gereja, nantinya mau jadi apa? Ya, saya mau jadi pendeta. Karena saya membantu pendeta, jadi saya jadi pendeta. Lah terus kerjaanmu apa? Yang satunya ini, saya pembantunya dokter. Nanti kalau sudah waktunya saya pasti jadi dokter. Ya nggak bisa, saudara. Harus mau belajar. Nah, kalau kita tidak mau belajar ya repot, saudara. Kayak anak TK terus, tidak pernah berkembang. Tetapi semakin kita menjadi dewasa, pengetahuan kita juga menjadi penuh, ya. Jadi sekali lagi saudara harus ada pada posisi seorang murid. Lanjut, Tabita ini dibangkitkan dengan kuasa Yeshua HaMasyiah, yang berarti kita bisa atau mengikuti suatu pribadi yang hidup, bukan mati, saudara. Rasul Paulus mengatakan, kalau Yeshua tidak dibangkitkan, sia-sialah kamu untuk mengikuti Tuhan. Tapi karena Yeshua bangkit, kita bisa ikut bangkit sekali waktu, ya. Ketika kita mati, kita dibangkitkan kembali, diubah tubuh kita dengan tubuh kemuliaan, kita bisa masuk di Syamayim, ya. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan
Ayat 37 dikatakan mayat Tabita dibawa ke ruang atas. Biasanya orang Yahudi itu punya ruang atas itu untuk doa. Jadi ini simbol apa saja yang mati di dalam berdoalah dan percayalah pasti akan hidup kembali. Sekarang kita renungkan apa yang mati. Kasih kita mati, hubungan keluarga mengalami kematian, atau di sekolah saudara terasa mati, keuangan saudara terasa mati. Tapi yakinlah, jikalau hal itu dibawa dalam doa, saya pasti akan mengalami pemulihan dan kebangkitan. Apa saja yang mustahil menjadi tidak mustahil, ya. Oleh karena itu saya ingin melalui renungan pada pagi ini kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita belajar seperti Tabita, ya, sekalipun tua tetapi bisa menyelamatkan dengan kehidupannya yang berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah diberkatilah saudara. Amin. Sukses besar untuk saudara. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami, agar supaya kehidupan kami menjadi berkenan kepadamu. Engkau tolong kami Tuhan, sehingga kami bisa meneladani dari kehidupan Tabita atau Dorcas, sehingga itu mentransfer, mengimpartasi kepada kami, sehingga betul-betul kami menjadi berkat sama seperti Tabita. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yesus Hamasiah kami berdoa. Amin. Oke, tidak ada pengumuman saudara. Kita akan akhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebentar lagi jemaatmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi mereka, tibakan sampai di rumah dengan selamat. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu dan pertemukan kembali besok untuk kami bisa bersama-sama belajar firman-Mu, lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yesus Hamasiah kami sudah berdoa. Angkat tangan saudara dan terimalah berkat dari imam. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehi rotson. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amin. Ken yehi rotson. Yisa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rotson. Baruk ata Paer ufaruk ata Besadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripitneka ufri atmatka ufri fahemteka shikar alapeka westerotsoneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanaka umi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboika ufaruk ata dibetseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Beshem Yeshua Hamasiah warwah kodes kilo olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yevarecheka,
Selamat Shalom, Bapak Yahweh memberkati. Sampai jumpa lagi. Haleluya. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.